Bapak Saudara. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Ayat ini sudah akrab ya bagi kita. Sudah dapat Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Kita baca saja sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Saya percaya setiap kita, para hamba-hamba Tuhan semua yang hadir pada sore hari ini, bahwa di setiap penyembahan di dalam roh dan kebenaran, dan kita percaya, yakini sepenuhnya bahwa hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Inilah yang dirindukan oleh Tuhan, penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Ayat ini adalah bagian dari percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Siapa itu perempuan Samaria? Tentu kita sudah tahu, yaitu perempuan yang berdosa. Dia berjumpa dengan perempuan ini di sumur Yakub. Dalam percakapan ini Yesus menekankan pentingnya penyembahan yang benar bukanlah tentang tempat atau ritual, melainkan tentang hati dan sikap yang tulus kepada Tuhan. Saya tidak terlalu panjang untuk menjelaskan bagaimana latar perempuan yang berdosa Samaria ini. Tentu kita sudah tahu latar belakang perempuan. Namun yang di sini saya tekankan, definisi penyembahan itu adalah tindakan mengarahkan hati kita, pikiran kita, dan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan saja. Jadi dalam hati ini ada penuh rasa hormat dan kekaguman kita kepada Tuhan. Penyembahan bukan hanya tentang musik atau nyanyian, tetapi lebih daripada itu. Amin, Bapak Saudara. Inilah sebagai gaya hidup kita sebagai orang percaya. Perlu kita ketahui ada dua pola penyembahan, yaitu di dalam kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan dan bukan di dalam kebenaran. Tentu kita tahu apa itu yang bukan di dalam kebenaran, penyembahan. Nah, ada namanya juga penyembahan. Yang kedua, yaitu yang bukan dalam kebenaran, yaitu penyembahan yang bukan kepada Tuhan, yaitu perdukunan, penyembah berhala. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus di sini yaitu penyembah di dalam roh dan kebenaran. Secara singkat saja, ada beberapa poin penting kita pelajari dari dua ayat ini tentang kuasa penyembahan. Nah, ada tema kecil dari pembacaan firman Tuhan ini, yaitu kuasa dalam penyembahan. Yang pertama, penyembahan dalam roh. Menyembah dalam roh kita. Roh kecil berarti menyembah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan roh kita. Ini melibatkan pengalaman batiniah kita yang mendalam dan kesadaran akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Ketika kita menyembah dalam roh, kita terhubung langsung dengan Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Terhubung, terkonek dengan roh, yaitu Roh Kudus. Ini memungkinkan kita untuk mengalami hadirat Tuhan secara nyata dalam hidup ini. Apa dampaknya? Kuasa dalam penyembahan itu, Bapak Saudara. Contoh nyata yang sudah akrab kita tahu, yaitu Paulus dan Silas di penjara. Ketika mereka dimasukkan di dalam penjara, apa yang mereka lakukan di dalam penjara itu, Bapak Saudara? Hanya memuji, menyembah Tuhan. Rohnya, segenap hati mereka menyembah Tuhan. Di dalam penyembahan itulah, pujian itulah, pengagungan, rasa hormat kepada Tuhan, menarik hadirat Tuhan di ruangan penjara. Apa yang terjadi, Bapak Saudara? Mujizat terjadi. Pintu penjara terbebas, terlepas.
sehingga mereka memperoleh kemenangan. Paulus dan Silas, inilah kuasa dalam penyembahan. Seringkali kita menyaksikan secara nyata, bagi saudara, ketika ada KKR, ketika pujian penyembahan dinaikkan, di sana terjadi suatu manifestasi, kelepasan, pembebasan, kesembuhan terjadi. Bukan hanya ketika sebagai seorang hamba Tuhan ketika memberitakan firman Tuhan, tetapi ketika seseorang menikmati hadirat Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, di sanalah kuasa Tuhan bekerja. Yang kedua, penyembahan dalam kebenaran. Menyembah dalam kebenaran berarti menyembah Tuhan hanya berdasarkan kebenaran firman-Nya dan sifat sejatinya, yaitu Kristus. Ini melibatkan pengenalan yang benar akan Tuhan dan hidup dalam kebenarannya yaitu firman Tuhan, sehingga menghadirkan hadirat Tuhan. Salah satu contoh dalam 2 Tawarikh pasal 5 ayat 13-14, di sana dikatakan, ketika para penyanyi dan pemain musik menyatu dalam memuji Tuhan, kemuliaan Tuhan memenuhi bait Allah, sehingga para imam tidak dapat berdiri untuk melayani karena awan kemuliaan Tuhan melingkupi. Ketika kita menyembah dengan sungguh-sungguh, hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kita. Amin. Bapak saudara, inilah yang membawa ketika hadirat Tuhan hadir tengah-tengah kita, yaitu damai sejahtera, ada sukacita, ada kekuatan dalam hidup kita. Yang ketiga, penyembahan yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan mencari penyembah dalam roh dan kebenaran. Inilah yang Tuhan inginkan dari setiap gereja-gereja Tuhan pada akhir zaman ini. Setiap orang-orang percaya, penyembahan yang diinginkan oleh Tuhan adalah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya melihat tindakan lahiriah kita, tetapi juga motivasi hati kita, motivasi yang murni, hati kita dan ketaatan kita kepada firman-Nya, dan lewat penyembahan yang benar akan mendatangkan kemenangan. Dalam 2 Tawarikh pasal 21-22, Raja Yosafat menempatkan penyanyi untuk memuji Tuhan di depan tentara. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan memuji Tuhan, Tuhan mengacaukan musuh mereka sehingga mereka saling membunuh satu sama lain. Cerita ini kita sudah tahu. Ketika mereka memuji menyembah Tuhan, hadirat Tuhan, bukan mereka lagi berperang, tapi Tuhan berperang ganti mereka. Kita tahu ketika bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko, apa yang mereka lakukan di sana, Bapak Saudara? Berapa kali mereka mengelilingi tembok Yeriko? 7 kali. Hanya dengan pujian penyembahan yang dinaikkan di hadirat Tuhan, maka hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi, maka tembok Yeriko dirobohkan oleh Tuhan. Bukan karena bangsa Israel, bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena ada kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah mereka. Inilah kerinduan kita, Bapak Saudara, ketika kita bersatu hati, khususnya di acara Akbar pada tanggal 28 bulan ini. Sudah tidak lama lagi KKR, proyek agendanya Tuhan, bukan hal yang mudah, Bapak Saudara. Bukan karena kekuatan kita. Siapakah kita ini? Hanya sebagai hamba. Kita memerlukan kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan untuk memampukan kita sehingga berjalannya dengan baik acara ini, dan hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan saja. Amin. Dan kita mengundang hadirat Tuhan. Dan kita percaya ketika pujian penyembahan musik dinaikkan di hadirat Tuhan, maka Tuhan di sana akan bertahta dan kuasanya bekerja untuk menjamak, melawan setiap jiwa-jiwa yang hadir pada acara KKR pada tanggal 28 Agustus ini, akhir bulan ini, dan pada bulan Oktober. Inilah kerinduan kita. Amin, Bapak Saudara. Ini kerinduan kita. Kuasa dalam penyembahan akan terjadi sebuah terobosan, mujizat, revival, prosperasi terjadi. Dalam situasi sulit atau ketika menghadapi masalah, penyembahan
membawa sebuah kemenangan. Tentu kita sebagai orang percaya, kita pasti mengalami sebuah pengalaman yang indah bersama Tuhan, khususnya pribadi lepas pribadi. Ketika kita berhubungan pribadi dengan Tuhan, ada pujian penyembahan. Mungkin ketika kita berbeban berat, kita datang di hadirat Tuhan, kita tidak tahu lagi untuk berkata-kata seperti apa yang kita katakan kepada Tuhan, tapi hanya pujian, penyembahan. Maka disitulah kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, melingkupi kehidupan kita, dan mengangkat, melepaskan setiap membelenggu yang mengikat setiap hati pikiran kita, dan kita memperoleh ada kekuatan, ada ketenangan di dalam hadirat Tuhan. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan dari setiap gereja-gereja Tuhan. Bahkan kerinduan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita melayani di sidang masing-masing. Kerinduan kita bahwa pujian penyembahan yang hidup, yang berkenan. Biarlah pujian penyembahan itu sebagai bau dupa yang harum untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika pujian penyembahan, terobosan terjadi. Ketika menyampaikan kebenaran firman Allah, di sana akan terjadi pertumbuhan iman. Amin, Bapak Saudara. Mari kita terus doakan di acara tanggal 28 ini, Agustus ini, acara Frankie Kuncoro. Kita terus satukan hati kita. Kita bersepakat ketika pujian penyembahan, karena ini pujian penyembahan ya, khususnya di acara Frankie Kuncoro. Kita percaya generasi-generasi anak-anak muda, mereka menikmati hadirat Tuhan. Bukan hanya jiwa-jiwa dapat menikmati hadirat Tuhan ketika naik ke pujian penyembahan, tetapi Allah Tuhan bersemayam untuk dapat menikmati pujian penyembahan yang kita naikkan di hadirat Tuhan. Pertanggal 28 KKR Frankie Kuncoro, bahkan juga di acara Alta pada bulan Oktober. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan pada sore hari ini. Saya serahkan kepada Ibu Titin yang akan memimpin kita dalam doa. Doa nanti kita bagikan.